Halo teman-teman sahabat TOJB, Pak Imin sekarang berada di negara Kamboja nih. Kumuh ya teman-teman, rumah-rumah ini berdiri di atas danau yang bernama Danau Tonle Sap. Ya, Kamboja adalah salah satu negara miskin di kawasan Asia Tenggara, bahkan di Asia teman-teman. Coba deh kalian cek, status Kamboja saat ini masih dikategorikan sebagai negara miskin atau negara kurang berkembang. Tapi yang unik nih, banyak banget masyarakat Indonesia yang malah cari kerja di negara ini sebagai admin judol. Kamboja juga dinobatkan sebagai salah satu negara terkorup di Asia teman-teman. Kalian mau tahu fakta di Kamboja itu apa saja? Nontonnya sambil minum kopi lebih enak cuy. Kalau mau beli, linknya ada di sini. Video ini adalah gabungan dari fakta negara Kamboja part 1 dan 2. Yang belum nonton, yuk ikuti Pak Imin menjelajahi Kamboja. Cihuy. Kembali lagi di channel TOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis di Goa Langspan, manusia telah menghuni Kamboja sekitar tahun 7000 sebelum Masehi hingga 6000 sebelum Masehi. Pemerintahan awal yang tercatat oleh sejarah dimulai ketika di wilayah ini berdiri Kerajaan Funan sekitar abad pertama Masehi hingga kehancurannya akibat kudeta pada tahun 550 Masehi. Lalu didirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Chenla. Di tahun 790, sebagian wilayah Kerajaan Chenla sempat dijajah oleh Kerajaan Mataram kuno dari Jawa. Raja Sanjaya lalu menunjuk Jayawarman kedua sebagai penguasa Zabak. Gak nyangka Jayawarman ini malah menaklukkan seluruh kerajaan Chenla dan ia pun mendeklarasikan kemerdekaan lepas dari Mataram kuno pada tahun 802. Jayawarman lalu merubah nama kerajaannya dari Chenla menjadi Kamboja Desa. Patut kalian ketahui jika Kamboja Desa merupakan bahasa Sanskerta. Desa yang artinya itu tanah atau negara, sedangkan Kamboja merujuk pada karakter legenda dari India yang bernama Kambu. Nah, kalau digabung maka Kamboja Desa artinya negara keturunan Kambu. Ratusan tahun kemudian, karena terus mendapatkan tekanan dari kedua tetangganya yaitu Kerajaan Siam dan Kerajaan Dai Viet, Kerajaan Kamboja yang kian melemah meminta bantuan dari Perancis. Pada tahun 1863, Raja Kamboja saat itu yang bernama Norodom secara resmi menandatangani perjanjian bahwa Kamboja berada di bawah protektorat negara Perancis. Ini artinya semua kebijakan dari pemerintah Kamboja saat itu diambil alih oleh Perancis. Lalu datanglah serangan tiba-tiba dari Jepang pada bulan Maret 1945 dan Jepang mengusir Perancis dari Kamboja. Namun setelah kekalahan Jepang pada bulan Agustus 1945, Perancis pun datang kembali ke Kamboja. Kamboja lalu diberikan kemerdekaan oleh Perancis pada tanggal 9 November 1953. Tahukah kalian teman-teman jika kerajaan Kamboja ternyata pernah digulingkan di dalam kudeta pada tahun 1970 di bawah pimpinan Jenderal Lon Nol yang dibantu oleh Amerika Serikat. Ia lalu mendirikan pemerintahan baru yang bernama Republik Khmer. Nah, di sisi lain, pihak komunis yang partainya bernama Khmer Merah di bawah pimpinan Salotsar alias Pol Pot juga menginginkan kekuasaan. Akhirnya meletus tuh Perang Saudara Kamboja dari tahun 1970 hingga 1975. Selama 5 tahun pertempuran itu, hasilnya dimenangkan oleh Partai Komunis Khmer Merah. Pol Pot lalu mendirikan pemerintahan baru yang dinamakan sebagai Republik Demokratik Kamboja. Nah, orang ini tuh aneh banget teman-teman. Suka bantai rakyatnya sendiri. Hingga 2 juta orang Kamboja meninggal dunia. Sehingga menjadikan Pol Pot salah satu orang paling jahat dan kejam di dunia. Pada tahun 1975, Pol Pot menggerakkan pasukan untuk menyerang Vietnam secara tiba-tiba. Dan ia juga membantai penduduk desa-desa di Vietnam. Padahal mereka berdua itu sama-sama komunis. Tuh kan aneh banget tuh Pol Pot. Sebagai tanggapan, Vietnam pun melancarkan invasi ke Kamboja dan berhasil menduduki ibu kota Phnom Penh pada tahun 1979. Vietnam lalu mendirikan negara baru yang dinamakan sebagai Republik Rakyat Kamboja.
Nah, sisa-sisa Khmer Merah yang komunis itu tadi, setelah mereka kalah, mereka lari ke dalam hutan. Pasukan Vietnam baru meninggalkan Kamboja pada tahun 1989. Kamboja lalu berubah nama menjadi Republik Kamboja. Namun karena terjadi tekanan dari luar maupun dari dalam negeri, pemerintah Republik Kamboja menyerahkan transisi negara ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992. 1 tahun kemudian, yaitu tanggal 24 September 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa memulihkan monarki kerajaan Kamboja dan bertahan hingga saat ini. Berikut 17 fakta negara Kamboja. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Kerajaan Kamboja dengan raja sebagai kepala negara serta Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Kamboja memiliki ibu kota bernama Kota Phnom Penh. Secara geografis, negara Kamboja berada di benua Asia bagian Tenggara atau kawasan ASEAN, serta berbatasan dengan negara Thailand dan Laos di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Teluk Thailand, di sebelah timur dengan negara Vietnam, serta di sebelah barat dengan negara Thailand. Luas wilayah negara Kamboja sebesar 181.035 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 17.091.464 jiwa. Sebagian besar penduduk di negara ini menganut agama Buddha, sedangkan untuk etnis, sebagian besar penduduk merupakan etnis Khmer. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Khmer. Kalian mau tahu nggak bahasa Khmer itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. Ya, kamu. ជំរាបសួរមិត្តរបស់ខ្ញុំ Payment ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកបាទអ្នក Indeks pembangunan manusia di negara Kamboja menempati peringkat 148 dunia. Negara ini termasuk negara kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian negara Kamboja bertumpu pada industri tekstil dan pakaian, produk pertanian dan perikanan, hasil tambang emas dan permata, produk kayu-kayuan, serta pariwisata, dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika, Vietnam, dan Jerman. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini ada 2 macam, yaitu riel Kamboja dan US dollar. Kurs 1 riel Kamboja setara dengan 3,9 rupiah. Kehidupan di Kamboja. Negara ini lebih dari 50% penduduknya berusia di bawah 22 tahun, teman-teman. Tahukah kalian jika 13,5% dari total penduduk Kamboja, ya sekitar 2,3 juta jiwa, tinggalnya itu di ibu kota Phnom Penh. Sedangkan kota terbesar keduanya yaitu kota Siem Reap cuma dihuni 245.000 orang. Gaji minimum atau UMR di negara Kamboja per 1 Januari 2024 sebesar 818.800 riel per bulan atau sekitar 3,2 juta rupiah per bulan. Angka kemiskinan di negara Kamboja menurut pemerintah sebesar 16,6% dari total penduduk. Tapi yang bikin miris nih teman-teman, banyak warga Kamboja yang tidak memiliki rumah dan mereka harus tinggal di danau. Hah? Gimana caranya, Min? Mereka tinggal seperti ini, teman-teman. Tuh, hidupnya di atas perahu yang mengapung di Danau Tonle Sap, sebuah danau terbesar di kawasan Asia Tenggara, yang luas danau ini sebesar 16.000 km persegi. Tahukah kalian jika jumlah penduduk yang tinggal terapung di danau ini sekitar 80.000 jiwa yang tersebar di 170 desa terapung. Nah, karena sulitnya kehidupan di sini, usia rata-rata penduduk di desa terapung ini hanya 54 tahun saja. Duh, kasihan banget ya teman-teman. Miskin. Meskipun angka kemiskinan di negara ini hanya 16,6% dari total penduduk, serta perekonomiannya itu semakin membaik dari waktu ke waktu, namun tahukah kalian jika negara Kamboja masih menjadi salah satu negara termiskin di kawasan Asia Tenggara, teman-teman? Tercatat ada 4 negara di Asia Tenggara yang masih masuk ke dalam kelompok negara-negara miskin atau negara kurang berkembang. Di antaranya ada negara Kamboja sendiri, Laos, Timur Leste, serta Myanmar. Kalian mau tahu lebih kaya mana sih Indonesia sama Kamboja?
Yuk, sekarang kita lihat data PDB per kapita, yaitu pendapatan rata-rata masyarakat di sebuah negara setiap tahunnya. Dari data tuh, terlihat kalau Myanmar menjadi negara termiskin di Asia Tenggara. Terus diikuti sama Timur Leste. Lalu ada Laos. Di atas Laos barulah ada negara Kamboja dengan PDB per kapitanya sebesar 2.628 US dollar atau sekitar 42.500.000 rupiah. Ini nih pendapatan rata-rata masyarakat di Kamboja setiap tahunnya ya teman-teman. Sedangkan negara kita Indonesia, nah ini PDB per kapita negara kita Indonesia sebesar 5.271 US dollar atau sekitar 85.300.000 rupiah. Dari data ini menunjukkan kalau negara kita Indonesia jauh lebih kaya ketimbang negara Kamboja. Tuh, patut bangga dong kita. Kejahatan. Sebelumnya kan sudah Pak Imin jelasin tuh kalau negara Kamboja merupakan salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Nah, salah satu penyebab Kamboja ini masih miskin karena korupsi. Bahkan yang lucu nih teman-teman, kalau ada orang yang lapor mengenai korupsi, terus orang yang lapor ini tidak bisa membuktikan, maka si pelapor ini yang bakalan dipenjara selama 6 bulan. Wih. Padahal yang harus membuktikan korupsi atau enggak kan harusnya penegak hukum ya teman-teman. Patut kalian ketahui jika Kamboja merupakan salah satu negara server judi slot terbesar di dunia. Dan semuanya itu ilegal teman-teman. Karena judi slot dianggap sebagai penipuan atau scam. Nah, karena pemerintah Kamboja yang masih korup, industri judi ilegal ini dibiarkan hingga saat ini. Kamboja juga menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah kasino terbesar di Asia Tenggara. Terdapat 87 kasino legal di negara ini, teman-teman. Selain maraknya penipuan online, perdagangan manusia juga menjadi masalah besar lainnya di negara Kamboja ini. Info aja nih teman-teman, kalau kalian ditawari bekerja di negara Kamboja, harap berhati-hati. Karena bisa aja kalian nanti disekap, terus diperbudak untuk bekerja sebagai admin penipuan online. Kamboja kaya gara-gara judi. Perjudian dan Kamboja emang nggak bisa dipisahkan sih teman-teman. Kalian mau tahu awal mulanya itu kayak gimana? Oke, sini Pak Imin jelasin. Dimulai pada tahun 1994, di mana kala itu Kamboja sedang terseok-seok habis perang saudara dan baru saja memulihkan kembali monarki kerajaan Kamboja. Di bab sejarah kan juga sudah Pak Imin jelasin tuh. Nah, kala itu situasi perekonomian Kamboja itu sedang kacau-kacaunya. Masyarakat banyak yang miskin, kelaparan, hingga keuangan negara yang memprihatinkan diambang kehancuran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kamboja saat itu mengizinkan investor asing untuk membangun industri perjudian di sebuah kota kecil yang bernama Sihanoukville. Dan benar saja teman-teman, sejak tahun 1995 hingga saat ini, sudah berdiri lebih dari 100 kasino, mulai yang besar sampai yang kecil-kecil. Dan sebagian besar diantaranya adalah milik pengusaha dari negara China. Yang unik nih, dari laporan Tempo menyebutkan jika ada 4 kasino besar dan resmi di negara Kamboja yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, yaitu Trimulya Kasino yang dimiliki oleh Erik Siswanto, lalu ada Kasino Kampung Dewa yang dimiliki oleh Robert Arifin dan Tony Hermawan, lalu ada juga Istana Impian Kasino yang dimiliki oleh Haryanto Lisnah, serta Holiday Palace yang dimiliki oleh Susanto Soekardi. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Apakah Kamboja kaya gara-gara industri perjudian? Dari laporan pemerintah Kamboja pada tahun 2023, pendapatan Kamboja dari pajak judi sebesar 3,6 miliar US dollar. Angka ini lumayan gede, teman-teman. Jika kita melihat PDB Kamboja di tahun yang sama mencapai 31,7 miliar US dollar. Jadi pendapatan judi menyumbangkan 10% dari PDB negara ini. Belum lagi impact dari perjudian dapat mendatangkan wisatawan, terutama dari negara-negara tetangganya seperti dari Thailand dan Vietnam. Ya, bisa dibilang industri judi di negara Kamboja memiliki peran vital untuk meningkatkan perekonomian negara ini. TKI Indonesia. Ini yang paling unik.
Negara Kamboja yang dikatakan sebagai salah satu negara miskin di Asia Tenggara, ternyata banyak banget tenaga kerja yang berasal dari negara kita, Indonesia. Menurut pemerintah Kamboja, terdapat kurang lebih 73.000 TKI yang bekerja di negara ini. Ingat, ini data resmi. Masih banyak lagi TKI-TKI ilegal yang tidak terdata oleh pemerintah. Tahukah kalian jika sebagian besar warga Indonesia ini bekerjanya di industri perjudian? Kayak jadi admin judol gitu teman-teman. Selain kerja di perjudian, para TKI ini juga banyak yang kerja di restoran atau rumah makan. Sebentar Min. Kenapa sih harus orang Indonesia yang direkrut sebagai admin judol? Ya karena target pasar judol adalah Indonesia, terutama mereka yang kalangan bawah. Orang Indonesia kan dikenal sebagai orang yang suka main HP itu. Nah, judol bisa masuk lewat situ tuh. Judol ngiklanin di akun-akun Instagram, Facebook, website film ilegal, bahkan Paimin juga sempat ditawarin untuk mengiklankan judol. Tapi Paimin tolak dong. Masa channel edukasi iklannya judol? Hahaha. Lalu ada juga nih, para TKI yang kerja di Kamboja, ada pula yang tidak sengaja kerja di judi online. Awalnya mereka lihat iklan di Facebook, ditulisnya sih sebagai kerja editor foto. Sampai Kamboja malah dijadiin admin judol. Kalau mau keluar dari kerjaannya, harus membayar denda berapa puluh juta gitu. Pokoknya banyak deh teman-teman. Kejadian kayak gini sering banget terjadi ke teman-teman TKI yang ada di Kamboja. Jadi please bagi kalian tolong berhati-hati kalau ditawari kerja di Kamboja. Meskipun diiming-imingi gaji yang besar. Kadang ditulis gaji 15 juta sebulan, tapi nyatanya mereka cuma dikasih 5 juta saja. Kalau saran Paimin sih, kalau kalian mau kerja ke luar negeri, mendingan kalian cari kerja di Korea, Jepang, Hong Kong, Taiwan, atau pokoknya negara-negara yang maju. Gitu loh. Lah masa TKI tapi kerjanya ke negara yang miskin? Kan aneh. Bagi kalian yang sedang kerja di Kamboja, bisa spill dong pengalamannya. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Thank you. Monarki. Kamboja adalah salah satu dari sedikit negara yang masih berbentuk kerajaan. Raja Kamboja saat ini bernama Norodom Sihamoni. Beliau naik tahta menjadi Raja Kamboja setelah ayahnya sakit pada tahun 2004 yang lalu. Berbeda dari kebanyakan kerajaan lainnya, anak raja di Kamboja belum tentu bakalan menjadi penerus tahta teman-teman. Bisa aja yang menjadi penerusnya itu keponakannya, sepupu bahkan pamannya sendiri. Hal ini disebabkan setelah seorang raja meninggal dunia, maka penerusnya ditunjuk oleh Dewan Tahta Kerajaan yang terdiri atas 9 orang, yaitu seorang Perdana Menteri, 6 orang dari Majelis Nasional dan Senat, kayak DPR gitu teman-teman. Sedangkan 2 orang lainnya berasal dari pimpinan biksu Buddha. Nah, karena 7 orang berasal dari politisi, maka Raja Kamboja dalam tanda kutip cuma menjadi boneka saja teman-teman. Raja Kamboja memang hanya menjadi simbol negara semata, dan sang raja tidak memiliki otoritas untuk memimpin negaranya. Tahukah kalian jika ada seorang gadis muda cantik yang kini hits di negara Kamboja? Inilah Princess Norodom Jena. Putri Kamboja kelahiran 12 Maret 2004 ini merupakan cucu dari Pangeran Norodom Chakrapong, kakaknya Raja Kamboja sekarang. Saat ini, Putri Jena menjadi seorang aktris, penyanyi, dan model terkenal di negara Kamboja. Angkor Wat. Ini dia destinasi wisata paling populer di negara Kamboja. Angkor Wat pertama kali dibangun sebagai candi Hindu pada tahun 1150 Masehi. Bentuk candinya ini seperti gunung ya teman-teman. Memang saat pembangunannya bentuknya dirancang untuk mewakili Gunung Meru, yaitu gunung mitologi di dalam kepercayaan agama Hindu. Nama Gunung Semeru di Pulau Jawa juga terinspirasi dari gunung mitologi Meru ini teman-teman. Makanya namanya sama-sama Meru. Nah, yang unik nih, 27 tahun kemudian yaitu tahun 1175, Candi Angkor Wat yang sebelumnya diperuntukkan sebagai tempat ibadah agama Hindu diubah menjadi candi untuk agama Buddha. Tahukah kalian jika Candi Angkor Wat ini didatangi oleh lebih dari 2,6 juta wisatawan setiap tahunnya? Gede banget teman-teman.
Sektor pariwisata sendiri merupakan sumber pendapatan terbesar kedua negara Kamboja setelah industri tekstil dan pakaian. Sektor wisata juga menyerap kurang lebih 26% dari total angkatan kerja di negara ini. Untuk selengkapnya, nanti ya Pak Imin ajakin kalian keliling negara Kamboja, termasuk melihat kemegahan Angkor Wat. LGBT. Tahukah kalian jika negara Kamboja termasuk salah satu negara yang melegalkan hubungan sesama jenis atau LGBT? Meskipun hubungannya legal dan diperbolehkan oleh negara, namun pemerintah secara konstitusi melarang pernikahan sesama jenis. Sahabat Indonesia, hubungan Indonesia dan Kamboja itu juga sudah terjalin sejak lama, ribuan tahun yang lalu teman-teman. Awalnya Kamboja adalah wilayah bawahan dari Kerajaan Medang. Namun pada tahun 802, wilayah ini memisahkan diri dari Medang. Jayawarman II lalu naik tahta dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Kamboja. Saat ini, Kamboja dan Indonesia merupakan sahabat yang sangat baik. Mirip kakak adean gitu teman-teman. Sebagai kakak, Indonesia sampai hari ini memberikan bantuan peralatan dan pelatihan militer kepada tentara-tentara Kamboja. Nah, biar mereka mengerti, tentara Kamboja pun ikut kursus bahasa Indonesia. Bapak Presiden kita yaitu Pak Bowo, ternyata di masa mudanya saat masih menjadi tentara, beliau pernah melatih pasukan khusus Kamboja. Saat kunjungan Pak Prabowo ke markas tentara Kamboja pada tahun 2022 yang lalu, Pak Prabowo disambut meriah oleh junior-junior yang dulu pernah dibimbing beliau. Patut kalian ketahui jika Indonesia telah melatih tentara Kamboja sejak tahun 1970 hingga saat ini. Para tentara di Kamboja juga diwajibkan untuk belajar bahasa Indonesia. Wah, membanggakan sekali ya teman-teman. Sungai Mekong. Tahukah kalian jika terdapat sungai yang sangat panjang yang melintasi negara Kamboja? Sungai ini bernama Sungai Mekong. Bukan Mokong ya teman-teman. Kalau Mokong itu bahasa Malangan yang artinya nakal. Sungai Mekong sendiri dinobatkan sebagai sungai terpanjang ke-12 di dunia, serta terpanjang ketiga di benua Asia. Dengan panjang sungai ini sekitar 4.909 km. Wow. Sebagai perbandingan, sungai terpanjang di Pulau Jawa itu Sungai Bengawan Solo, yang panjangnya cuma 600 km saja teman-teman. Sungai Mekong yang warna airnya itu coklat-coklat susu ini merupakan sungai yang sangat penting bagi masyarakat yang dilintasi. Selain untuk irigasi pertanian, Sungai Mekong ini juga menjadi tumpuan hidup masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan makanan dan perekonomian. Ikan di sini tuh melimpah ruah teman-teman. Bahkan di antara sungai-sungai lain di dunia, Sungai Mekong ini memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Sungai Amazon. Ikan terbesar yang pernah tercatat yaitu penemuan ikan pari raksasa. Kalian tahu beratnya? 300 kg teman-teman, yaitu di tahun 2022 yang lalu. Sebelumnya juga ditemukan ikan lele super dumbo dengan beratnya 293 kg. Tuh bayangkan, buat makan sekampung juga bisa tuh. Selain irigasi pertanian dan penghasil ikan, Sungai Mekong ini juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi masyarakat, serta menjadi penggerak perekonomian. Jadi barang-barang dagangan masyarakat itu dibawanya itu pakai perahu lewat sungai ini teman-teman. Oh iya, Sungai Mekong ini melintasi 6 negara sekaligus. Sumber airnya berasal dari Tibet di negara China, lalu melintasi negara Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan akhirnya sampai ke laut melintasi negara Vietnam. Sapi. Siapa sih yang tidak mengenal hewan lucu ini? Sapi memiliki banyak jasa untuk manusia. Bisa diajak membajak sawah, susunya bisa dimimik, dagingnya pun bisa kita makan. Nah, di negara-negara yang masyarakatnya itu hidup secara agraris, seperti Kamboja ataupun Indonesia, sapi tidak hanya ditempatkan sebagai hewan pembantu manusia saja, melainkan simbol kekuasaan, kekayaan, dan kemakmuran. Ini juga yang terjadi di negara Kamboja dan Indonesia, di mana sapi dapat digunakan sebagai alat ukur kekayaan seseorang.
Semakin banyak sapi, maka orang tersebut dipandang sebagai orang yang kaya. Ada satu hal unik nih di negara Kamboja yang berhubungan dengan sapi dan sama persis dengan tradisi masyarakat di suku Madura, yaitu karapan sapi. Ada yang pernah lihat? Jadi sapinya itu dihias lalu dipasangi gerobak buat si penunggang. Nah, habis itu mereka akan berlomba racing balap sapi. Yuhu! Acara seperti ini dapat kalian saksikan di desa-desa di negara Kamboja. Biasanya diselenggarakan setiap menjelang tahun baru penanggalan Kamboja. Ya kira-kira bulan April lah teman-teman. Menurut warga desa di negara Kamboja, acara ini adalah tradisi yang telah dilakukan turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu. Uang. Hal unik lain di negara Kamboja adalah mata uang. Meskipun negara ini memiliki mata uangnya sendiri yang bernama Riel Kamboja, namun di lapangan masyarakat lebih memilih menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang untuk bertransaksi sehari-hari karena nilainya itu lebih stabil, terutama digunakan di kota-kota besarnya teman-teman. Kalian dapat dengan mudah melihat penjual makanan yang harga makanannya itu dibanderol menggunakan US dollar. Perlu kalian ketahui jika penggunaan US dollar ternyata sudah terjadi sejak tahun 1980-an. Ketika saat itu Kamboja dilanda oleh konflik perang antara Khmer Merah melawan Vietnam. Para pengungsi warga Kamboja saat itu mendapatkan bantuan uang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan US dollar. Ditambah lagi di tahun 1991-93, Perserikatan Bangsa-Bangsa kala itu menempatkan 22.000 pasukan penjaga perdamaian di seluruh penjuru Kamboja. Nah, mereka ini dibayar menggunakan mata uang dolar untuk biaya kebutuhan selama di Kamboja. Dari sinilah mata uang dolar itu mulai digunakan dan sampai hari ini masih tetap eksis. So, bagi kalian para traveler yang mau liburan ke Kamboja, kalian cukup bawa mata uang dolar saja. Berbahaya. Tahukah kalian teman-teman, jika Kamboja memiliki satu hal yang sangat-sangat berbahaya? Sampai hari ini, telah lebih dari 40.000 orang yang kakinya itu diamputasi karena menginjak ranjau. Boom! Kamboja adalah salah satu negara yang memiliki ladang ranjau terbesar di dunia, dengan perkiraan sekitar 4-10 juta ranjau yang masih tersebar di seluruh penjuru negeri ini. Karena sejarah Kamboja di masa lampau yang dilanda oleh perang saudara dan konflik dengan negara Vietnam menyebabkan banyak ranjau yang ditanam untuk saling menghancurkan musuh. Nah, imbasnya sampai hari ini nih, Kamboja masih disibukkan dengan tugas menjinakkan ranjau-ranjau, terutama di wilayah-wilayah terpencil maupun di dalam-dalam hutan. Jadi bagi kalian nih yang mau traveling ke negara Kamboja, kalian wajib berhati-hati jika keluyuran ke pelosok-pelosok Kamboja. Ingat, Libom. Kalian perhatikan nggak? Di video-video sebelumnya banyak banget tuh mobil-mobil mewah yang lalu lalang di jalan Kamboja. Sampai ada nih, Lexus dibuat angkut damen. Yuk sekarang kita lihat data. Ternyata ada 7 juta kendaraan di negara Kamboja, 6 juta sepeda motor, dan 1 juta adalah mobil. Nah, dari 1 juta mobil tersebut, 80% adalah mobil bekas impor teman-teman, terutama berasal dari negara Amerika Serikat maupun Jepang, yang rata-rata umurnya lebih dari 5 tahun. Patut kalian ketahui jika orang Kamboja ini, terutama orang yang tinggal di perkotaan, memiliki gengsi yang tinggi. Sehingga untuk memamerkan kekayaan mereka, orang-orang ini biasanya membeli mobil. Coba deh kalau kalian traveling atau mengunjungi negara Kamboja, kalian bisa buktikan sendiri. Oh iya teman-teman, ini nih yang bikin kaget. Kamboja saat ini juga telah memiliki mobil nasional yang bernama GTV Motor. Perusahaan ini baru didirikan pada tahun 2022 yang lalu. Dan kini sudah merilis mobil terbarunya. Nih, cakep banget kan teman-teman? Harga mobil nasional Kamboja ini dipatok mulai 315 juta rupiah hingga 598 juta rupiah. Wow,
Kalian bayangin tuh, negara miskin kayak Kamboja aja punya mobil nasional sekeren ini. Lah Indonesia mana? Hahaha. Wisata di Kamboja. Kali ini Pak Imin akan ajakin kalian semua berkeliling ke kota Siem Reap. Kota ini merupakan kota terbesar di negara Kamboja, teman-teman, setelah ibu kotanya yaitu kota Phnom Penh. Tahukah kalian jika kota ini dibangun pada tahun 802 oleh Raja Jayawarman II dari Kekaisaran Khmer? Yuk sekarang Pak Imin ajakin kalian keliling kota Siem Reap. Yang pertama, Pak Imin akan ajakin kalian mengunjungi Angkor. Di dalam bahasa Khmer berarti kota. Tempat ini di zaman dahulu dipakai sebagai pusat ibu kota Kekaisaran Khmer. Di kota Angkor yang luasnya mencapai 1000 km persegi ini, kalian bisa mengunjungi puluhan candi. Ini nih salah satu bangunan terkenal di kota kuno Angkor yang bernama Angkor Wat. Tapi tahukah kalian jika nama aslinya bukanlah Angkor Wat, teman-teman, melainkan Parama Wisnu Loka yang artinya tempat tinggal suci Wisnu. Kompleks candi seluas 162 hektar ini dibangun oleh Raja Suryawarman II pada tahun 1150 Masehi. Awalnya bangunan ini digunakan sebagai tempat ibadah untuk umat agama Hindu, lalu diubah fungsinya secara bertahap menjadi tempat ibadah agama Buddha. Saat ini Angkor Wat menjadi destinasi wisata wajib jika wisatawan mengunjungi negara Kamboja. Tuh, cakep bener ya teman-teman. Di sebelah timur laut Angkor Wat ada candi yang unik bernama Ta Prohm. Candi ini dibangun oleh Raja Jayawarman ke-7 pada tahun 1186 Masehi untuk didedikasikan kepada ibunya. Bayangin teman-teman, orang zaman dahulu bangun candi segede gaban ini buat menunjukkan berbaktinya kepada ibu. Tahukah kalian jika Candi Ta Prohm ini juga dijuluki sebagai Candi Tomb Raider atau kuil Angelina Jolie karena di tempat ini pernah dipakai untuk syuting film Tomb Raider pada tahun 2001 yang lalu. Ada yang ingat? Masih di kota kuno Angkor, kali ini kita akan mampir ke Bayon, sebuah kuil Buddha yang sangat megah yang dibangun lagi-lagi oleh Raja Jayawarman ke-7 pada abad ke-12 Masehi. Bentuk candinya ini unik banget teman-teman. Ada ukiran wajah di dinding-dinding candi. Untuk tiket masuk kawasan kota kuno Angkor, harganya itu sekitar 700 ribuan per orang teman-teman. Berikutnya kita akan mengunjungi sebuah kampung unik yang bernama Kampung Pluk. Lucu banget ya namanya. Sebuah kampung yang rumahnya tepat dibangun di atas sungai-sungai. Tuh. Tempat ini terdapat sekitar 3.800 penduduk dan terdiri atas 3 desa. Selain menjadi nelayan, perekonomian penduduk di sini sangat bergantung pada sektor pariwisata, jasa sewa perahu maupun penginapan. Di ujung sungai ini,
ya palingan 1 kilometeran lah, kalian akan tiba di Danau Tonle Sap. Tahukah kalian jika danau ini memiliki luas antara 2.700 km persegi saat musim kemarau hingga 16.000 km persegi saat musim penghujan, dan membuat Danau Tonle Sap ini menjadi danau air tawar terbesar di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Wow. Setelah puas main air, yuk sekarang kita berpindah ke pusat kota Siem Reap. Beginilah suasana kotanya teman-teman. Mirip-mirip seperti suasana di negara kita Indonesia ya. Nih, tempat terbaik di kota ini. Kalian bisa datang ke Pub Street. Pas malam, nih teman-teman, suasananya pas malam hari. Bagi kalian yang suka ajib dijamin betah. Hai. Di kota Siem Reap, kalian juga bisa melihat keindahan vihara-vihara Budanya yang dikenal sebagai Wat. Nih, contohnya Wat Damnak. Tahukah kalian jika tempat ini dulunya digunakan sebagai tempat istana kediaman Raja Kamboja dari tahun 1904 hingga tahun 1927. Setelah itu istana raja itu dipindahkan. Nah, setelah tidak lagi menjadi istana kerajaan, tempat ini dipugar lalu diubah menjadi vihara seperti yang bisa kita lihat saat ini. Keren banget kan teman-teman? Kali ini Pak Imin berada di kota Phnom Penh, ibu kota negara Kamboja. Kita sekarang berada di alun-alun Phnom Penh. PKL-nya, orang-orangnya mirip kayak di Indonesia ya teman-teman. Yang bikin beda tuh, suasananya. Tuh, di depan ada bangunan yang sangat unik khas Kamboja. Kalian tahu itu apa? Persis di depan kita adalah kompleks Istana Kerajaan Kamboja. Di sekitaran alun-alun memang banyak banget PKL-PKL yang berjualan di pinggir jalan. Dan jalanan juga penuh sesak oleh masyarakat, terutama saat adanya perayaan keagamaan. Nah, jalanan ini dinamakan sebagai Sisowat Kwai. Jalur trotoar yang berdiri di samping sungai Tonle Sap. Kalian tahu panjang jalanan ini sekitar 3 km teman-teman. Padat banget jalannya. Dan tak ketinggalan berdiri banyak PKL juga di sini. Kalau aja PKL di sini bisa ditata dengan baik, pasti tambah cakep nih. Saat malam hari, kalian bisa menikmati makan malam sambil naik kapal keliling sungai.
Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke Kamboja? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Phnom Penh, Kamboja sekitar 2,6 juta rupiah per orang. Hal unik di Kamboja. Tahukah kalian jika di negara Kamboja tidak ada restoran cepat saji McDonald atau McD? Ada asumsi kalau restoran cepat saji sejenis menghalang-halangi McD agar tidak masuk ke negara Kamboja supaya mereka tidak kalah saingan. Kamboja adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya bergambar bangunan, yaitu Angkor Wat. Coba kalian cek seluruh bendera negara di dunia, cuma negara Kamboja aja yang benderanya bergambar bangunan. Kalian tahu tuk-tuk? Kendaraan beroda 3 ini merupakan transportasi umum utama yang digunakan di negara Kamboja, teman-teman. Bahkan saat ini ada Grab tuk-tuk yang bisa kalian pesan melalui aplikasi. Tahukah kalian jika masyarakat di negara Kamboja suka banget nyemil makanan yang aneh, yaitu serangga goreng. Mulai dari tawon, laron, sampai belalang goreng juga ada, teman-teman. Dan banyak kalian temui penjual makanan ini di pinggir-pinggir jalan. Ada yang mau? Raja Kamboja saat ini yaitu Norodom Sihamoni. Di masa mudanya, beliau merupakan penari balet yang sangat handal. Sang raja kelahiran 1953 ini ternyata masih belum memiliki istri. Demikianlah fakta unik tentang negara Kamboja. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Silahkan bagi kalian yang mau kirim salam, kasih masukan, kritik, atau request, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sahabat Tio JB. Saksikan juga video-video menarik kita yang lain ya. Sampai jumpa lagi dan ciao!